Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Selamat pagi kasih Tuhan. Shalom. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Dia lebih daripada pakaian yang saudara. Kita mau menyenangkan Tuhan pada pakaian ini. Mari pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Terima kasih buat setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Ajarkan terus kami bersyukur dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau berdalam kami. Pada pagi ini kami datang Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau hadir tempat ini dan menolong setiap hati kami yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau sanggup menolong setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi ini ke dalam tangan. Mari jemaat yang
siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Bila setiap pujian kami bagi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami berikan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Memang seperti langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Mari sama mengatakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bila setiap pujian pengakuan kami seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam
saja untuk berdiri saat pagi hari ini. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Kan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari katakan sekali dengan iman, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Hallelujah.
kasih Bapa di hidup kami Tuhan, cinta-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, itu kasih Bapa. Mau bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik Tuhan. Setiap kasih Tuhan di hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggi dan disembah Tuhan. Karena Engkaulah Raja di segala raja. Kami syukur. Alam semesta melukiskan kebesaran
Haleluya. Siap puji Tuhan pada pagi ini saudara? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita di surga ada kekuatan bagi jiwa kita. Ada amin saudara, kekuatan bagi kita. Haleluya. Siap puji Tuhan, berikan tos kanan kiri, katakan sukacita di surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya lakukan badai yang bergelora. Surga, kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya lakukan badai yang bergelora. Sukacita surga selalu memenuhi Pak Saudara. Ada Pak Saudara? Karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Berikan sorak sedemikian nama Tuhan. Kita mau melompat Pak Saudara. Kita mau yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini bisa berikan.
tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan rencanamu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Katakan apa saja nama Tuhan. Sepakat saudara, bagi dalamnya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, berikan sorak-sorai terbaik nama Tuhan. Oh Tuhan, amin. Agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia, Tuhan, aku dan berkasa, kau sumber kemenanganku, jangan lupa saudara dan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sembah kita di sebagian dia. Tapi yang terbaik untuk persembahan kita yang pertama dengan Tuhan. Saya minta Ibu Rita untuk berdoa. Amin, puji Tuhan. Silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kami kedarkan, mari siapa kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman taburkan jadi berkat, ada satu sukacita yang luar biasa akan disampaikan. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita dan setia dalam depan kita. Haleluya.
Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikan. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan kekuatan tanganmu. Yesus, Allah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikan. Yesus, kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Gagal tukang dia menepati saudara. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah segalanya yang ku perlu setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Rasakan apa yang telah Saudara terjadi. Kaulah segalanya yang ku perlu di sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam Engkau Allah yang tahu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terbaik selalu berasal daripada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, pakai setiap kami Tuhan, untuk memahami apa yang Kau kehendaki dan rencanakan. Untuk setiap kami dapat menghadapi Tuhan, dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Iya. Di pagi hari ini langsung saja kita buka di Matius 8. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ya, Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ya. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Ya, sudah menemukan semua? Amin. Ya, kita baca, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu suka judul, ya saya kasih judul mengatasi badai. Ya, tapi saya ini dibilang kreatif membuat judul, kayaknya tidak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka judul, ya itu judulnya. Ya, ya. Di Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 ini mungkin kita sering dengar tentang beberapa pengkhotbah atau setiap kita sharing atau ada yang lagi kesaksian dan lain sebagainya ya. Yang poinnya seringkali kita hanya terfokus pada badai kita selesai, masalah kita selesai, ketakutan kita selesai dan semuanya selesai. Ya, tapi di pagi hari ini saya mau sedikit yang saya terima, yang saya renungkan ya beberapa hari ini, beberapa minggu ini ya dalam renungan di Matius 8 ayat 23. Ya, kalau kita lihat di perikop sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, ini Tuhan Yesus sedang mengajar berbagai banyak hal ya khotbahnya. Yang ada ucapan bahagia, hal tentang kekhawatiran, ada hal memberi sedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Lalu saat Tuhan Yesus selesai memberikan khotbah, lalu melakukan namanya mujizat. Ya, kalau dilihat pasal 8 ayat yang pertama, di situ ada menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu ada juga yang menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Dan menyembuhkan ibu mertua Petrus dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada hal mengikut Yesus. Nah, sebelum Yesus naik ke kapal, ya, di situ di ayat sebelumnya ada murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya atau enggan mengikuti Tuhan Yesus. Ya, di saat Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, ada yang masih enggan untuk mengikutinya. Dengan berkata harus pamit dulu ke
pada orang tuanya. Dan itu memang ya kalau kita aja keluar rumah pasti pamit ya kalau sebagai anak-anak ya. Kalau orang tua juga mau pergi kemana juga harus ngasih tahu istri atau suami atau bahkan anaknya mau pergi kemana sehingga kalau ada yang nanyain tahu ya kita ini kemana. Tapi sebelumnya ada percakapan untuk pengikut yang enggan bersama dengan Yesus. Ya, makanya di perikop sebelumnya adalah hal mengikut Yesus. Dan Yesus berkata bahwa ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Dan itu sebuah ya di mana akhir dari sebuah pelayanan Tuhan Yesus dan harus menyeberang ke seberang ya menyeberang ke seberang sih pasti ya. Ya menyeberang ke tempat tujuan yang mau dilanjutkan di pelayanan yang ada ya. Dan kita sudah baca tadi Yesus naik ke perahu dan Tuhan Yesus tidur ya. Tidur dalam artian pasti perjalanannya tidak mungkin cuma 15 menit ya. Kalau yang sering ke Jawa ya, pulang ke Jawa, kita kalau naik ferry kan itu perjalanan 40 sampai 1 jam ya. Kadang-kadang itu 40 menit aja kita tidur. Nah, tidur 40 menit kan hitungannya sebentar. Kalau lagi adem, ayem, tentrem, nyaman-nyamannya biasanya setengah jam udah nyebrang sampai ke Jawa. Nah, kalau saya sih enggak usah ditanya, pokoknya masuk mobil langsung tidur ya. Biar sampai tujuan tiba-tiba sampai dah gitu ya. Nah, pasti waktu selesai Tuhan Yesus melakukan pelayanan, pasti tidak menyeberangnya bukan cuma hitungan menit, tapi beberapa jam ya, mungkin 1 jam, 2 jam dan lain sebagainya. Dan di situ Tuhan Yesus tidur. Ya, Tuhan Yesus tidur karena kelelahan. Ya, namanya Tuhan Yesus masih dalam tubuh manusia, ya masih merasakan kelelahan. Sama seperti kita. Kalau kita sibuk bekerja, sibuk melakukan hal-hal yang lain, pasti ada di tahap kita lelah, capek. Ya, nggak mungkin kalau kita lagi capek kita berusaha lagi. Nah, atau kita kerja lagi. Ya, itu biasanya setelah itu biasanya langsung sakit atau enggak tepar udah. Teparnya itu biasanya enggak mungkin cuma 1 atau 2 hari, bisa berminggu-minggu ya. Atau bahkan ya kalau sering berita ya orang main game 8 jam aja kan kita pikir wah ini kok gila banget ya main 8 jam. Tapi ada juga yang main sampai 24 jam, 2 hari enggak tidur. Nah, biasanya beritanya lanjutannya ada meninggal ya. Nah, masa ya kalau kita bekerja enggak tidur, enggak beristirahat ya sama juga ya. Efeknya itu pasti ada ya. Efeknya itu pasti ada kalau kita bekerja, melakukan segala sesuatu, kalau kita tidak beristirahat atau kita tidak tidur ya tidak mengisi tenaga lagi, pasti kita memiliki efek yang tidak baik dalam tubuh kita. Nah, di sini Tuhan Yesus tidur, ya sama dengan kita merasakan kelelahan, rasa capek, ya, dan yang dialami oleh murid-muridnya gelombang. Ya, kita poin utamanya murid-murid Tuhan Yesus rata-rata adalah seorang nelayan, ya pasti udah punya pengalaman di bidang pertanian, ya tentu tidak dong ya, pasti perairan dong, ya pasti sudah tentu punya pengalaman di perairan. Seharusnya gelombang ya yang ada sudah tidak bingung lagi, ya sudah tidak takut lagi atau bahkan alah ini hal biasa. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya pengalaman pada bidangnya, ya, itu pasti berbeda menghadapi yang menjadi bagiannya. Kalau orang yang belum pernah menghadapi, pasti udah ada gopoh, ada gugupnya, ada rasa takutnya, bingungnya kayak gimana ya. Udah
ke sana kemari, ini gimana. Kalau orang pengalaman kan biasanya langsung, tenang, ini beres, ini gampang ya. Dan itu juga yang harusnya dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seorang nelayan yang menghadapi gelombang harusnya sudah biasa dan bahkan ya tidak perlu bingung lagi atau bahkan ya sudahlah selesai atau mau gimana caranya gimana pasti sudah tahu ya. Tapi yang menarik adalah di saat mereka punya pengalaman, di saat mereka punya kebiasaan dalam pekerjaan mereka, mereka pun masih ada rasa takut ya. Masih ada rasa takut dengan gelombang yang dihadapi. Ya, singkat cerita ya bahwa mereka membangunkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menghardik angin. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, kita bisa lihat dalam perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus. Ya, di situ ada murid-muridnya yang punya pengalaman pun masih merasa ketakutan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, relevannya apa? Bahwa kita ini dalam perahunya Tuhan. Yang kadang-kadang kita ini punya pengalaman di bidang masing-masing. Ada yang bidang sini ada kontraktor, ada yang di bidang usaha makanan, ada usaha penjualan dan lain sebagainya. Pasti punya pengalaman masing-masing. Dan di saat itu pun juga kita pasti akan menghadapi sesuatu yang kadang-kadang itu membuat kita takut. Padahal itu sebuah yang sudah menjadi pengalaman kita. Dan itu kita takut, kita dibuat takut, kita dibuat tidak mampu ya. Padahal itu sebuah pengalaman yang sudah biasa kita lewati ya. Dan inilah meskipun kita di perahunya Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi masalah, apa yang terjadi ya saat kita di dalam badai meskipun kita sudah pengalaman ya. Saya ambil yang pertama ya, kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi ataupun kita mengatasinya dengan cara yaitu untuk meminta keselamatan diri secara fisik. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-25 ya, kita ini sering meminta keselamatan secara fisik aja, jasmani kita aja ya. Di situ dikatakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita bisa binasa. Nah, kata tolonglah ya, di situ ada banyak arti ya, ada yang kata aman, diselamatkan dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil satu kata yaitu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ya, yaitu sozo ya, sozo ya, itu menyelamatkan dari, ada dua arti, yaitu menyelamatkan dari neraka menuju ke surga. Lalu yang kedua, menyelamatkan nyawa fisik saja. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, kita ingin kita meminta keselamatan daripada Tuhan, atau kita minta segala sesuatunya dari Tuhan, hanya untuk jasmani kita saja. Ya, tidak ada nilai rohaninya dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapat masalah, kita hanya minta butuh penyelesaian. Nah, tapi kita tidak mau belajar dari apa yang sedang kita alami. Mungkin ya ada dari kesalahan kita, atau memang ada serangan roh jahat, atau ada ujian daripada Tuhan. Ya, yang itu yang harus kita pahami ya, bahwa kita ini saat menghadapi masalah, meskipun kita sudah pengalaman dalam hal itu pun ya, kadang-kadang itu tadi gelombangnya sudah besar dan kita dibuat ketakutan. Respon kita apa? Kita mau menyelamatkan diri kita sendiri secara jasmani atau kita mau menyelamatkan diri kita jasmani dan rohani? Ya, saya tidak akan ngomong rohani doang, enggak, karena kita hidup dalam jasmani juga ya. Makanya saya sering menekankan ya, kalau kita ini hidup kita ini kan jasmani, rohani ya, jasmani dan rohani, dan ini tidak pernah bisa dipisahkan ya.
tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita mungkin di dalam gereja bisa pelayanan, haleluya, 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 haleluya. Tapi di luar sana apakah kita masih haleluya atau halilintar? Kan kita nggak tahu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masing-masing ya. Ya. Nah, ini yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan khotbah, yang sudah mengikut Yesus, melihat mujizat, tapi mereka sibuk menyelamatkan diri mereka secara jasmani untuk memperpanjang hidup mereka saja. Untuk memperpanjang hidup mereka saja, untuk mengalami hal yang jasmani saja. Ya. Tapi mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan Yesus sudah khotbah tentang hal kekhawatiran. Ya. Di Matius 6, ya, di Matius 6 ayat 25 itu dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Lalu di ayat yang ayat yang ke-27. Ya. 27, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, poin utamanya pada khotbah sebelumnya Tuhan Yesus sudah ngomong tentang hal kekhawatiran. Kamu khawatir pun tidak menambah jalan hidupmu. Ya, kamu takut pun tidak menambah apa yang dalam hidupmu. Ya, tidak nambah waktumu, tidak nambah mungkin dalam hal materimu, tidak nambah. Kamu khawatir ya akan merusak, bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Nah, dan itu yang terjadi juga dalam murid-muridnya. Ya, dalam perahunya Tuhan Yesus, ya, ada Tuhan Yesus di situ pun mereka masih khawatir. Padahal sebelumnya sudah mendengarkan khotbah tentang kekhawatiran. Seberapa banyak kita juga seperti itu. Kita sering mendengarkan, langsung kadang-kadang kita mendapatkan masalah, kita langsung dapat tantangan. Dan harusnya saat hal itu terjadi kita praktekkan. Tapi kadang-kadang kita lupa, saat hal itu terjadi malah kita memiliki respon yang berlawanan dengan apa yang sudah kita dengar. Ya, ini yang terjadi pada murid-muridnya juga. Karena kesibukan pada hal jasmani saja, ya, untuk hidup mereka saja. Hal-hal yang mereka ingin, nanti kalau tenggelam dalam perahu langsung mati, tidak bisa makan lagi yang enak, tidak bisa inilah, yang itulah. Kalau saya mungkin, kalau tidak dapat istri nanti ya bingung ya. Tapi saya nggak bingung ya. Ya, yang ini yang terjadi karena kita dapat masalah, kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, tapi kita sibuk untuk mencari hal yang jasmani saja. Ya, mungkin kita saat ini nggak hadapin yang menghadapi gelombang yang besar banget atau badai yang besar banget dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau ini pun suatu saat terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat, kita meminta Tuhan bukan hanya jasmani saja, tapi rohani. Rohani kita apa yang dibangun? Ya, rohani kita apa yang dibangun? Kalau kita terfokus pada jasmani, seberapa banyak orang Kristen kecewa kalau kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Tuhan? Ya, mungkin. Ya, kita udah minta bertahun-tahun kok enggak dijawab oleh Tuhan, tapi oleh orang lain yang memiliki agama yang berbeda, itu langsung, ini jawaban dari Tuhan, aku harus ikut mereka, dan lain sebagainya. Ada beberapa banyak, dan itu terjadi saat ini di wilayah yang notabene-nya kantong Kristen. Ya. Dan itu yang terjadi, mereka menjual iman mereka, ya, karena kebutuhan jasmaninya yang dipenuhi. Ya, makanya kita sebagai orang-orang percaya, sekali lagi, saya tidak berfokus pada hal rohani saja, tapi kita jasmani dan rohani. Selain jasmani kita dipenuhi, kerohanian kita juga perlu
tumbuhkan, ya. Perlu dipahami juga seperti itu. Ya. Lalu jangan hanya ya kita di zaman sekarang pun ya, di akhir zaman pun orang sibuk atau orang semakin egois ya, semakin tidak peduli dan lain sebagainya ya. Dalam hal ini pun juga akan merembet ke Kristenan juga ya. Kita ini sudah dibombardir dengan semua quote-quote ya, quote-quote yang bermunculan di semua sosial media. Ya, mungkin di Bapak Ibu yang main TikTok kayaknya enggak ada ya. Bapak Ibu enggak ada yang main TikTok ya. Bapak Ibu biasanya main apa? Facebook ya, Pak. Facebook atau Instagram ya. Itu kan banyak juga quote-quote ya. Lalu mungkin anak-anak muda ya TikTok ya. Lalu banyak sosial media ini yang kita ini sedang dibombardir dengan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang secara logika, oh iya benar. Tapi secara rohaninya tidak ada ya. Kita ini sedang dibombardir secara logika kita semua ini ya, di sosial media manapun ya. Dan kita juga harus hati-hati. Makanya itu kita mengikuti Tuhan ya. Kita ini milik Kristus, kita hamba Tuhan, semua yang ada di sini, ya kita harus pahami bahwa bukan cuma jasmani saja, tapi rohani. Ya, saya juga tadi sudah ngomong bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu di sini adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu di tempat kerja juga hamba Tuhan. Ya, makanya perlu pancaran dari karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kalau di sini karakternya Tuhan, ya kalau di luar karakternya Tuhan juga. Jangan Tuhan dan hantu. Repot juga deh ya. Makanya perlu ya kita memperbaharui diri. Ya, kita memperbaharui diri secara akal budi hati kita. Jadi tidak tidak hanya akal kita yang diperbarui, tapi hati kita masih aja cetek. Ya, masih aja tidak bertumbuh. Nah, makanya akal budi kita, hati kita ini sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, ya, yang kedua yaitu memiliki kepercayaan yang kecil. Ya. Di ayat yang ke-26, di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya, saya garis bawahi bahwa mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nah, ketika murid-muridnya datang pada Tuhan Yesus dengan ketakutan, ya karena badai laut ya yang ada, murid-muridnya datang pada Yesus dengan ketakutan, ya. Tuhan Yesus menjawabnya dengan mengapa engkau takut. Dan di situ ada lanjutannya. Kamu yang kurang percaya. Ya, kalau dalam bahasa lain ya, di situ dipakai kata oligopistol ya. Yang artinya kepercayaan kecil ya. Langsung dikatakan kepercayaan yang kecil. Ya, ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, sebuah peringatan bahwa mereka harus mengingat kembali sebuah hal tentang kekhawatiran. Ya, sekali lagi, tadi khotbahnya Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran, sedekah, berpuasa dan lain sebagainya. Mereka harus mengingat kembali bahwa kalau mereka khawatir, takut enggak nambah apapun. Ya, itu tadi saya sudah ngomong. Dan lanjutannya bahwa mereka sudah ada di dalam perahu yang sama dengan Tuhan mereka, guru mereka, yang sudah mereka lihat bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat sebuah kesembuhan, sanggup membuat mujizat, tapi mereka masih kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya. Ya. Dan relevannya dalam setiap kehidupan kita, ya kita ini di dalam perahunya Tuhan, atau ini kita dalam
lingkupnya Tuhan, kita ini masih sering hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam rasa takut, hidup dalam ketidakpercayaan. Tuhan mampu nggak sih membuat masa depan yang cerah? Kita mungkin kalau ditanya segini bareng-bareng berkata, mampu. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa di dalam kamar, Tuhan tolong sembuhkan saya. Apakah doa itu akan dijawab Tuhan? Jawabannya pasti Tuhan jawab. Kadang-kadang kita yang nggak percaya, ya, kita yang merasa nggak mampu, ya. Di Kisah Para Rasul kita Tuhan sudah ngomong bahwa kita ini sudah diberi kuasa, yaitu Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Harusnya saat kita berdoa dimanapun, ya, di kamar tentang kesembuhan kita, tentang kebutuhan kita, atau tentang apa yang kita alami, pasti Tuhan jawab, ya. Tidak harus mengkultuskan seorang pribadi, ya. Wah, ini kalau ini yang sering terjadi ya di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan nama, ya. Ini sering terjadi. Wah, kalau didoain sama pendeta ini pasti langsung keluar setannya. Tapi kalau doain sama ini, setannya kok nggak keluar-keluar. Nah, itu. Nah, kalau ini saya cerita enggak apa-apa. Sebut nama enggak apa-apa juga sih, karena orang tua saya ya. Nah, Bapak saya Pak Oktav, ya, itu terkenal kalau Pak Oktav doain orang sakit yang sudah sekarat pasti langsung dipanggil Tuhan. Itu udah terkenal. Itu udah terkenal. Nah, kalau udah sekarat ya, biasanya udah kok ini susah kan kalau kita pikir wah ini masih nungguin saudaranya lah, masih inilah. Ya, tapi kalau setiap datang wah didoain langsung lewat ya, dipanggil Tuhan. Nah, biasanya awal-awal tuh masih ada rasa jadi sahabat Tuhan yang mendoakan orang yang sekarat itu biasanya langsung hatinya tuh gelo tuh sedih, ya, kecewa juga ya. Wah, aku doain orang kok bukannya sembuh malah lewat Tuhan. Ya, itu pernah terjadi juga. Ya, dan itu yang terjadi ya. Kita kadang-kadang mengkultuskan seorang hamba Tuhan atau pendeta ya, kalau didoain ini pasti kebutuhan saya pasti terpenuhi. Kalau didoain ini wah pasti saya rohnya berapi-api. Tapi kadang-kadang kita lupa, Roh Kudus ini kan sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu apa? Roh Tuhan juga kan. Ya, kita ini juga punya kuasa. Nah, dan kita selalu mengkultuskan seorang pribadi yang padahal kita juga punya di dalamnya gitu. Nah, makanya kita harus praktekkan ya dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin ada saudara yang perlu didoakan untuk lagi sakit, doakan kesembuhan. Ya, silakan Bapak Ibu doakan ya, tidak perlu harus pendeta, nanti harus pendeta ini ya. Kalau nanti pendetanya tukang doa-doain lewat gitu kan gimana nanti ya. Wah, saya minta undang pendeta kok malah dipanggil Tuhan ya. Ya kayak gitu. Nah, kita ini ya itu kembali lagi pada pribadi kita ya. Apakah kita ini memiliki kepercayaan kecil atau kepercayaan yang penuh sama Tuhan ya dalam menghadapi segala macam di hidup ini ya. Saya nggak tahu kita ini lagi ngelewatin hal apa, tapi kita perlu hadapin itu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan bahwa kita mampu dengan kekuatan Tuhan, kita mampu melewatinya ya. Jangan sampai ya kita baru menghadapi, kita udah seperti murid-muridnya, kita sudah lihat banyak hal yang Tuhan kerjakan, tapi kita masih memiliki kepercayaan yang kecil. Lalu yang selanjutnya, apa yang terjadi ya saat badai dalam kehidupan kita? Ya, kadang-kadang yang terakhir, kita tidak memahami siapa Tuhan kita. Ya, kita tidak memahami siapa Tuhan kita. Di ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya,
Tadi kita sudah baca bahwa orang-orang yang ada di kapal pun heran. Nah, di kata heran ini ternyata bukan cuma yang heran kaget, wah, ya enggak gitu juga. Atau yang wah keren, wah enggak. Ternyata di kata heran ini muncul sebuah yang kaget plus takut. Nah, ya, siapa yang pernah lihat setan? Oh, enggak pernah. Ya, bagus. Tapi kalau sudah masuk ruangan gelap itu, wah itu biasanya atau jalan kosong gelap-gelap itu, wah itu udah mulai merinding, takut ya. Atau enggak biasanya orang Kristen, dalam nama Yesus ya. Itu udah paling gampang ya, paling gampang lah. Jalan kosong gelap, wah dalam nama Yesus. Kok ini masih jauh, dalam nama Yesus, dalam semakin cepat ya. Kadang-kadang kan gitu kan kita. Yang ketawa biasanya sering ngelakuin. Berarti saya juga ya. Ya oke. Nah, ya kita kadang tidak memahami siapa Tuhan kita. Kita ini dalam mengalami badai hidup atau kita mengalami masalah, ya kita ini masih meragukan Tuhan. Akhirnya Tuhan melakukan masih membutuhkan sebuah keajaiban daripada Tuhan yang sebenarnya kita sudah tahu Tuhan pasti sanggup. Ya. Siapa yang di sini meragukan Tuhan? Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit, ya, semuanya pasti berkata Tuhan pasti sanggup. Ya. Tapi kadang-kadang ya, realitanya dalam kehidupan kita ini masih ragu. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tuhan, ya kita semua butuh kesembuhan kalau lagi sakit. Tapi kadang-kadang kita berdoanya lebih ngotot. Tuhan kalau nggak sembuhkan nanti gini. Wah, ada alasannya. Tuhan kalau Tuhan nggak sembuhkan aku pindah server. Nah, Tuhan kalau aku nggak dapat jodoh, aku sama yang beda server. Nah, ya jangan sampai kayak gitu. Kan berarti itu ada rasa meragukan Tuhannya. Padahal kita paham bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Bahkan ya tidak timbul dari omongan kita, sudah Tuhan sediakan ya dalam hidup ini. Tapi kita saat berjalan dalam hidup ini ya kita masih muncul ragunya sama Tuhan. Berapa kali kita disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita lagi sakit parah, kita udah mulai ragu. Kalau mungkin sakit batuk atau sakit tenggorokan, kita mungkin gampang lah, tinggal minum obat. Tapi kalau misal sudah mulai sakit-sakit yang tinggi atau kanker kalau saya kankernya kantong kering ya. Enggak bercanda ya, kanker stadium 4 ya. Wah, itu mulai meragukan Tuhan. Tuhan, ini udah parah, apakah Tuhan sanggup menyembuhkan? Tuhan. Ya, kita sering membandingkan hal yang kecil dan hal yang besar dan kita meragukan kalau hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita mulai ragukan Tuhan. Kalau hal kecil kita masih menggampangkan. Kadang-kadang segitu. Nah, seharusnya kita tidak usah bandingkan hal kecil maupun hal besar. Tuhan pasti sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ya, jadi kita perlu memahami siapa Tuhan kita, Tuhan kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Dia pasti sanggup. Ya. Jadi di pagi hari ini saya simpulkan ya bahwa jangan terjebak oleh situasi atau realita yang sedang dihadapi, fokus pada Tuhan yang sanggup mengatasi
segalanya di bumi ini, ya. Karena kita masih hidup di bumi, Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatunya di bumi ini. Ya, mau Gunung Agung jadi Gunung Joko juga bisa, ya. Itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan, pasti Tuhan sanggup. Kalau Tuhan tidak melakukan, juga itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Tuhan itu presiden di atas segala presiden. Ya, ya oke. Begitu saja di pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kita pujikan dari awal, kita renungkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi katakan percayalah. Dia tak tinggalkanku. Engkau yang selalu menyertai dengan penyertaan sempurna-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Kami percaya Engkau selalu sanggup dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun situasinya Tuhan, apa yang sedang kami hadapi, biarlah bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara yang ajaib.
dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau yang lihat setiap kerinduan kami. Engkau yang jawab Tuhan, kerinduan kami. Biarlah kami mulai tidak meragukan Tuhan. Biarlah kami percaya penuh hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, di pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang sempurnakan Tuhan, melalui pemahaman-Mu Tuhan, yang tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami melakukannya dalam kehidupan kami, untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya diberkati Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini, saudara. Sudah mendengarkan firman Tuhan di kesediaan persembahan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sekali lagi pada pagi hari Tuhan. Biar firman-Mu kirim pada depan kami, menerangkan terus dengan depan kami. Dan juga menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sedangkan mendengar firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak PDP Yuda Tuhan, berkati kita menambah buat ke depannya, berkati keluarga, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya, berkati pakai terus kehidupan kehidupannya berkati Tuhan. Dan sebenarnya persembahan yang kedua, hanya mengikuti setiap tangan yang persembahan yang percaya, usaha pekerjaan mereka semuanya berkati, semua berkorban kemuliaan bagi nama. Terima kasih Yesus, kami siap yang terbaik pada pagi ini. Mari kita siap berdiri sama-sama berkatakan amin. Tuhan, silakan menabur saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelanannya Bapak PDP dan Patrick. Tuhan Yesus memberkati. Pak, sampai pada dihadapkan kita dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita agenda di bulan Desember ada dua ibadah, ada beberapa perayaan Natal yang mungkin yang pertama memang sekolah minggu itu di tanggal 9 Desember Pak Saudara. Ya, anak sekolah minggu 9 Desember itu hari Sabtu pada saat di jam 5 sore ya. Terus yang kedua ada ibadah Natal untuk umum kita tanggal 17. Kita tidak di tempat ini Pak Saudara. Kita mau sewa tempat di luar Pak Saudara. Kita sewa di Hotel Orange yang ada di Renon ya. Jadi kita mau ibadah cuma satu kali aja, sore jam 5 sore ya, ibadah satu kali Pak Saudara. Mungkin Bapak Saudara yang terbeban untuk memberi
support untuk perayaan Natal, ada amplop di depan Pak Saudara, Pak Saudara support untuk gereja ini bagi yang terbaik, dan semua kebutuhan dana yang dibutuhkan, semuanya Tuhan cukupi. Ada amin Pak Saudara? Ya, puji Tuhan, saya ajak bersuruh bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berbau harum layak di hadapan-Mu Tuhan, dan juga kebenaran firman-Mu yang kami dengar kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang sempurnakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang melihat setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu dan juga setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi tantangan masalah kami, biarlah Engkau yang menjawabnya Tuhan. Karena kami tahu yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan pasti yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kepala sidang kami, Bapak Freddy dan Ibu Meli, dan juga kepala cabang kami, Bapak Yosi dan Ibu Ella Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam pelayanan yang ada, dalam pengembalaan yang ada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap jalan langkahnya Tuhan, untuk membawa setiap para jemaat-Mu Tuhan dan para hamba-Mu Tuhan, untuk lebih mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Engkau yang memberkati juga keluarga besarnya Tuhan. Dan Engkau yang terus Tuhan melingkupinya Tuhan. Engkau yang terus melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia
Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut campur Tuhan atas bangsa dan negara kami. Dan biarlah bangsa kami terus semakin baik lagi Tuhan. Karena tangan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami ada Tuhan. Kota Denpasar, biarlah kota Denpasar Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tangan Tuhan juga turut campur atas kota kami Tuhan. Biarlah keamanan, kedamaian kota kami Tuhan terjadi. Karena Tuhan ada di dalam kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, di pagi hari ini kami akhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi pancaran Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Saat ini kami membuka tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pulanglah, terimalah berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours.